Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Oktaviani dari Prodi Manajemen dengan NIM 2025 0202 013 dari kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakal jelasin tentang dividen, khususnya dividen tunai, dividen saham, dan juga saldo laba. Tenang saja, di sini saya akan bahas dengan cara yang simpel biar gampang dipahami. Nah, yang pertama itu kita perlu tahu dividen itu apa sih? Dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Artinya kalau perusahaan itu dapat laba, sebagian bisa dibagi ke investor sebagai hadiah karena sudah menanamkan modal. Pertama yang akan saya jelaskan adalah dividen tunai. Dividen tunai itu adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk uang cash, jadi pemegang saham itu langsung menerima uang ke rekening mereka. Contohnya itu, misalnya perusahaan itu punya laba, lalu memutuskan membagi dividen itu 1000 per saham. Nah, kalau kamu punya 100 saham, berarti kamu dapat sebesar 100.000. Intinya itu dividen itu adalah dibayar pakai uang, langsung diterima pemegang saham dan juga mengurangi kas perusahaan. Kedua yang saya bahas adalah dividen saham. Kalau dividen tunai itu dibayar pakai uang, dividen saham dibayar dalam bentuk tambahan saham. Jadi bukan hanya dapat uang, tapi jumlah saham kita juga bertambah. Nah, kalau untuk contohnya, kalau kamu punya 100 saham, lalu perusahaan kasih dividen saham 10%, berarti kamu dapat tambahan 10 saham. Jadi totalnya itu jadi 110 saham. Intinya itu dividen saham itu adalah dibayar pakai saham, tidak mengeluarkan uang kas, dan juga menambah jumlah saham yang dimiliki investor. Saldo laba itu apa sih? Saldo laba itu adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tapi disimpan dalam kebutuhan perusahaan. Biasanya itu dipakai untuk ekspansi usaha, bayar utang, investasi, atau cadangan keuangan. Sederhananya itu, saldo laba itu adalah laba yang ditahan perusahaan. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih hubungan dividen itu sama saldo laba? Nah, ini tuh penting banget. Dividen itu diambil dari saldo laba. Jadi kalau perusahaan bagi dividen, saldo labanya itu akan berkurang. Kalau perusahaan tidak membagikan dividen, berarti saldo labanya itu bertambah. Jadi kesimpulannya itu, dividen itu pembagian laba ke pemegang saham, dividen tunai itu dibayar pakai uang, dan dividen saham itu dibayar pakai saham, dan saldo laba itu laba yang ditahan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh studi kasus tentang dividen kas atau tunai. Di sini PT Cahaya Sakti itu punya dua jenis saham, ada saham preferen sama saham biasa. PT Cahaya Sakti di sini memiliki 20.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal atau nilai paranya itu sebesar 100.000 per lembarnya, dengan ketentuan pembayaran dividennya itu tetap, yaitu sebesar 1% dari modal saham preferen. Mungkin teman-teman sebagian masih ingat perbedaan antara saham preferen sama saham biasa. Itu bisa jadi salah satu perbedaan utama antara saham preferen sama biasa, itu terletak di pembayaran dividennya. Kalau saham preferen, pembayaran dividennya itu tetap. Jadi mau perusahaan itu laba atau rugi, maka dividen yang dibayarkan itu tetap. Dan di sini PT Cahaya Sakti itu untuk pemegang saham preferen itu dia berhak memperoleh dividen tetap sebesar 1% dari modal saham preferen. Dan juga selain ada saham preferen, PT Cahaya Sakti itu juga menerbitkan saham biasa, di mana di sini ia menerbitkan 100 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya sebesar 50.000 per lembar. Kemudian jumlah dividen kasnya yang dibagikannya di sini itu ada 3. Tahun pertama itu 20 juta rupiah, tahun kedua itu 25 juta rupiah, dan tahun ketiga itu 80 juta rupiah. Tergantung harga dividennya itu setiap tahunnya. Dividennya setiap tahunnya itu selalu diumumkan pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 1 Januari di tahun pertama, itu 1 Januari tahun kedua, dan tahun ketiga itu juga 1 Januari. Kemudian pencatatan dividen dilakukan setiap tanggal 25 bulan 1 2014. Sedangkan untuk pembayarannya baru dilakukan pada tanggal 1 Februari. Di sini teman-teman diminta untuk membuat curhat terkait dengan dividen yang dibayarkan oleh PT Cahaya Sakti. Maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengklasifikasikan berapa sih dividen yang dibayarkan untuk pemegang saham preferen, untuk pemegang saham biasa. Jadi misal di sini tahun pertama dividen yang dibayarkan sebesar 20 juta. Jadi kita klasifikasikan terlebih dahulu berapa untuk saham preferen dan berapa untuk saham biasa. Di soal diketahui bahwasanya untuk pemegang saham preferen ia memiliki keutamaan atau spesial di sini, di mana dividennya itu tetap sebesar 1% dari modal saham preferen. Berapa modal saham preferennya? Tinggal teman-teman kalikan di sini 20 lembar saham preferen. Jadi jumlah saham preferen yang dimiliki PT Cahaya Sakti yaitu 20.000 lembar. Kalikan dengan nilai nominal per lembarnya yaitu 100.000, sehingga ketemu modal saham preferen
preferennya itu sebanyak 2 miliar. Oh, berarti kalau modal saham preferennya itu 2 miliar, berarti dividen dibayarkan 1% dari 2 miliar itu berapa? Yaitu 20 juta rupiah. Jadi ternyata pada tahun pertama si PT Sakti itu cuma membagikan dividen 20 juta rupiah karena ternyata saham preferennya itu punya hak sebanyak 20 juta rupiah. Berarti semua dividen yang dibayarkan di sini diperuntukkan khusus untuk pemegang saham preferen, sedangkan pemegang saham biasa di sini tidak memperoleh apapun karena tadi di pemegang saham preferen itu punya hak spesial untuk memperoleh dividen tetap. Jadi dari 20 juta yang dibagikan untuk tahun pertama semuanya itu untuk pemegang saham preferen, sedangkan untuk pemegang saham biasa gigit jari dulu untuk tahun 2021 karena dia nggak kebagian untuk mendapatkan dividen. Kemudian untuk tahun 2002 tahun kedua di sini dividen yang dibayarkan itu sebanyak 25 juta karena tadi dividennya untuk saham preferennya itu tetap. Jadi tahun kedua pun sama, pemegang saham preferen berhak memperoleh dividen sebanyak 20 juta rupiah, sedangkan sisanya karena tadi yang dibagikan itu 25, karena 20-nya itu sudah untuk saham preferen, berarti 5 jutanya itu dibagikan untuk pemegang saham biasa. Begitupun untuk tahun ketiga ketika PT Cahaya Sakti itu membagikan dividen kas sebanyak 80 juta rupiah. Di sini ketika dividen yang dibagikan itu 80 juta rupiah, sama untuk tahun ketiga di video ini untuk saham preferen juga sama yaitu 20 juta rupiah. Sedangkan untuk saham biasa di sini dari 80 juta, 20 jutanya dari saham preferen, sebanyak 60 juta rupiah dibagikan untuk pemegang saham biasa. Jadi di sini teman-teman bisa melihat perbedaan antara pemegang saham preferen sama pemegang saham biasa, gimana bahwa gangsal referensi baik 1 sampai dengan tahun 3 dividen yang dibayarkan itu sama yaitu 20 juta rupiah, sedangkan untuk pemegang saham biasa ia tergantung dari kondisi perusahaan. Semakin banyak perusahaan membagikan dividen, di sini bisa dilihat pada tahun ketiga dia bisa memperoleh sampai dengan dividen 60 juta rupiah, sedangkan untuk tahun pertama karena yang dividen dibagikan cuma 20 juta dan 20 jutanya itu hanya untuk pemegang saham preferen, otomatis pemegang saham biasanya tidak memperoleh dividen sama sekali. Jadi di sini adalah gambaran terkait dengan pembayaran dividen dari PT Cahaya Sakti. Baiklah, selanjutnya karena tadi sudah diketahui berapa sih dividen yang untuk pemegang saham preferen dan berapa untuk pemegang saham biasa, maka langkah selanjutnya yaitu teman-teman membuat penjurnalan. Penjurnalan yang pertama yaitu ketika tanggal pengumuman dividen, karena dividen itu sudah diketahui ketika diumumkan berarti kita sudah bisa melakukan penjurnalan. Ketika tanggal pengumuman untuk tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Di sini untuk tahun pertama dulu karena tadi dari dividen yang dibayarkan ternyata cuma untuk pemegang saham preferen saja, berarti jurnalnya di sini debitnya itu laba ditahan, sedangkan kreditnya itu utang dividen untuk saham preferen karena tadi 20 jutanya hanya untuk cukup untuk membayar dividen saham preferen. Sedangkan ketika tahun kedua berarti nanti labanya ditahannya. Di sini totalnya itu 25 juta dengan diklasifikasikan 20 juta itu untuk saham preferen dan 50 jutanya itu untuk saham biasa. Bagi jumlahnya itu di sini dibagi dua dipecah jadi dua, yaitu utang dividen untuk saham preferen dan juga utang dividen untuk saham biasa. Begitupun untuk tahun ketiga. I just had to let you know you're